Halo semua, selamat pagi kawan-kawan investor. Kali ini kita berada di segmen baru yaitu dibacain laporan keuangan ya. Segmen baru yaitu segmen dibacain laporan keuangan ya. Kali ini laporan keuangan yang akan saya bacakan itu adalah laporan keuangan Salim Infomas Pratama Tbk dengan kode entitas SIMP ya. Dengan laporan terakhir di 31 Maret 2023 ya, atau di kuartal 1 2023. Informasi ini sudah ada di websitenya Bursa Efek Indonesia, silakan di-download. Video ini khusus untuk yang belum sempat membaca. Jadi yang sudah sempat membaca silakan di-skip video ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya mulai bacakan ya. Ini informasi umumnya itu adalah nama entitasnya Salim Infomas Pratama Tbk. Laporannya di tanggal 31 Maret 2023 dengan pemulatannya itu di dalam jutaan. Jadi nolnya ada 6. Jadi nolnya ada 6. Dan jenis laporannya ini belum diaudit ya. Oke, saya lanjut. Pertama itu yang disajikan adalah laporan posisi keuangannya. Oh ya, ini tidak akan saya bacakan semuanya karena saya hanya akan bacakan dari sisi saya sebagai retail ya. Kalau ada yang laporan keuangan lain yang mau dibacakan silakan komen ya. Oke, saya mulai dari aset lancarnya. Di 31 Desember 2022 itu aset lancar kasnya itu 4 triliun 296 miliar sekian juta ya. Dan di 31 Maret 2023 itu aset lancarnya 4,8. Jadi ada penambahan lagi 600 miliar ya semenjak 31 Desember 2022. Jadi ini pembandingnya bukan year on year ya. Pembandingnya adalah tanggal 31 Desember 2022. Saat ini piutang usahanya pihak ketiga itu ada 571 miliar. Dan piutang usaha pihak berrelasi artinya ada hubungan sama SIMP ini sebesar 504 miliar 523 juta ya. Kemudian ada piutang lainnya pihak ketiga sebesar 104 miliar. Dari sisi aset biologis lancar, nanti saya akan bacakan apa itu aset biologis lancar ya. Aset biologis lancarnya itu 815 miliar 700 juta ya. Kemudian di persediaan lancarnya ada 2 triliun. Jadi SIMP ini punya persediaan lancar sebesar 2 triliun 832 miliar ya. Cukup besar. Nah, jadi setelah di total jumlah aset lancarnya ada 10 triliun ya kawan-kawan investor. Jumlah aset lancarnya ada 10 triliun. Sedangkan aset tidak lancarnya piutang dari pihak berrelasi 396 juta saja. Kemudian investasi pada entitas asosiasi ada sebesar 1 triliun ya. Yaitu investasi di perusahaan-perusahaan di bawah SIMP. Nah, kemudian yang penting lagi menurut saya perlu dibaca adalah ini. Kita lihat dia goodwill-nya sebesar 2 triliun 216 juta 138. Sedangkan aset tidak lancar non keuangan lainnya itu juga besar ya, ada 1 triliun 403 miliar, gede banget. Nah, ini menarik nih. Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendeknya SIMP sebesar 5 triliun 514 miliar ya. Besar juga ya. Utang jangka pendeknya loh ini ya. 5 triliun 514 juta. Sebelumnya di 31 Desember itu 5 triliun 870 juta. Jadi sudah ada pembayaran ya. Kemudian utang usaha pihak ketiga 772 miliar 456 juta. Dan utang usaha pihak yang berrelasi dengan SIMP 67 miliar.
sorry 67 ya benar 67 miliar ya, 827 juta. Saya rasa yang menarik lagi adalah ini liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang bank, yaitu 789 miliar. Dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas liabilitas sewa pembiayaan yaitu 37 miliar. Jadi utang jangka pendeknya totalnya 8 triliun. Jumlah liabilitas jangka pendeknya itu 8 triliun ya. Kita lihat lagi benar nggak ya? Ya utang banknya segitu ya. Tapi dia ada cash tadi 4 triliun ya, seandainya dia membayar semua, utangnya bisa dibayar setengahnya. Untuk liabilitas jangka pendek ya, untuk liabilitas jangka panjangnya itu ada 5 triliun lagi ya. Jadi total jumlah liabilitas, jumlah utangnya itu 14 triliun 695 miliar. Bayangkan ya, utangnya gede juga ya. Kemudian yang penting lagi kita ke laporan keuangan ya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Per 31 Maret itu SIMP bisa membukukan penjualan sebesar 4 triliun. Kali ini pembandingnya adalah dengan year on year ya. Laporan yang disajikan adalah dengan pembanding year on year di 31 Maret 2022. Ya, penjualannya nggak jauh berubah ya, masih sama di kisaran 4 triliun. Tapi dia bisa menurunkan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya malah nambah ini ya. Jadi jumlah laba brutonya itu 781 miliar ya, baru 3 bulan berjalan. Jumlah laba brutonya 781 miliar. Tidak ada yang aneh di laporan laba ruginya. Jumlah laba rugi sebelum pajak yaitu 274 miliar. Dikurangi dengan beban pajak sebesar 119 miliar 260 juta, jadi jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yaitu sebesar 154 miliar 884 ya. Kalau dia konsisten berarti dalam setahun bisa menghasilkan laba rugi bruto sebesar 1T lebih ya mungkin. Nah ini yang aneh nih, ada penyesuaian layannya atas pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi setelah pajak yaitu sebesar 15 miliar. Jadi di total di jumlah laba rugi komprehensifnya yaitu 168 miliar. Menurun jauh dari tahun lalu sebesar 419 miliar 755 juta ya. Saya belum melihat yang aneh-aneh sih di laporan keuangannya ini, atau pendapatan yang tiba-tiba melonjak seperti itu. Jadi laporan keuangannya masih normal dengan laba rugi per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan yaitu 9,7 ya. Oke, saya akan bacakan ini, nggak perlu ya laporan perubahan ekuitas. Saya akan bacakan ininya aja. Laporan arus kasnya penting juga. Jadi penerimaan dari pelanggan itu sebesar 4 triliun sesuai dengan penjualannya tadi ya. Nah ini dia ada pembayaran. Tadi sudah tercermin sih di neracanya juga ya. Jadi arus kasnya juga nggak ada yang aneh-aneh. Pembayaran ya nggak ada ya. Oke, kasnya ada sebesar 4 triliun 811 miliar 495 juta ya. Sekarang kita lihat ini ya, apa sih itu tadi aset biologis. Nah persediaannya tadi yang banyak itu apa sih itu ya? Nah persediaannya adalah dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.
Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut: bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu, dan harga pembelian. Barang jadi dan persediaan dalam proses, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dan beban overhead berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman ya. Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan ya. Jadi persediaannya ini sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah ya. Kemudian ada tanaman produktif. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur ya. Kemudian saya lihat tadi di neracanya juga ada ini apa itu ya tadi biologis aset biologis. Nah, aset biologis grup terdiri atas HTI dan proses agrikultur utama dari tanaman produktif yaitu TBS, benih kelapa sawit, karet dan tebu ya. Jadi aset biologisnya dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jadi udah bersih yang tampil di neraca ya. Kemudian tadi ada perkebunan plasma yaitu entitas anak tertentu dalam grup ya. Saya rasa itu saja ya, ini udah kita semua secara umum ya ini. Oke, demikian saja dulu untuk kali ini laporan keuangan SIMP yang berakhir 31 Maret 2022. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan retail. Ingat jangan terpengaruh. Sekali lagi hati-hati dengan influencer-influencer yang jualan secara terselubung ya. Yang mengarahkan Anda secara terselubung ujung-ujungnya mengajak Anda masuk sekuritas tertentu atau ujung-ujungnya jualan kelas atau jualan grup berbayar ya. Oke kawan-kawan, ingat selalu retail bersatu kita tak terkalahkan ya. Semoga semua sehat, bahagia dan kaya raya. Bye bye.